Selamat datang di audiobook Startup by Univision. Selamat mendengarkan dan selamat bergabung di Univision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di audiobook Univision. Malam hari ini kita akan berbagi tentang sebuah peluang yang sangat menarik sekali. Peluang bisnis ini sudah dijalankan oleh banyak teman-teman kami di berbagai kota di Indonesia. Dan peluang ini sudah merubah kehidupan teman-teman kami menjadi jauh lebih baik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saat ini kami sedang menjalankan sebuah bisnis berlisensi nasional. Kami bekerjasama dengan perusahaan aset manajemen terkemuka di dunia yang berasal dari Eropa. Perusahaan partner kami telah berdiri lebih dari 100 tahun dengan reputasi internasional. Telah berkembang di 6 benua, 80 negara, dan memiliki 83 juta nasabah tersebar di seluruh dunia. Perusahaan partner kami telah tercatat di Fortune 500 dan Forbes 2000 dengan ranking tinggi sejak 2006 hingga sekarang. Bahkan berdasarkan kategori aset manajemen, partner kami adalah yang nomor 1 di dunia. Kami sedang menjajaki kemungkinan untuk bekerja sama dengan Anda dengan menciptakan sebuah bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Kami menyebutnya The New Wave Business Trend. Sebelum saya memulai konsep bisnisnya, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan pada Anda semuanya. Bapak Ibu sekalian, apakah menurut Anda menabung ini penting? Saya yakin Anda setuju dengan saya bahwa menabung itu penting. Dan kalau pertanyaan ini kita sampaikan kepada teman-teman kita, relasi kita, keluarga kita, kira-kira apa jawabannya? Saya yakin mereka juga sepakat dengan kita bahwa menabung itu penting sekali. Bahkan mungkin saat ini kita dan relasi-relasi kita, semua saudara kita saat ini mungkin kita sudah melakukan konsep penabungan di beberapa perbankan di Indonesia. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Apa keuntungan kita dari penabungan kita? Apa yang Anda dapatkan selama ini dari menabung di perbankan yang sudah Anda lakukan? Saya yakin Anda setuju dengan saya bahwa satu-satunya hal yang kita dapatkan, keuntungan yang kita dapatkan dari penabungan kita adalah kita akan mendapatkan bunga dari saldo yang terkumpul dari uang kita sendiri. Betul Bapak Ibu? Ide bisnis kami sangat sederhana sekali. Bagaimana jika pada saat Anda dan teman-teman Anda menabung, justru Anda yang memperoleh keuntungannya? Jika seluruh orang yang terkait dalam jaringan relasi Anda dapat menabung ke perusahaan kami melalui rekomendasi Anda, maka Anda akan mendapatkan persentase keuntungan selama mereka menabung. Apakah ide bisnis ini sangat menarik? Tentu saja produk yang ditawarkan oleh perusahaan kami harus lebih menarik dan mempunyai adding value lebih daripada yang selama ini mereka lakukan. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya. Dan memang produk yang ditawarkan perusahaan kami memang memiliki adding value lebih. Adding value yang pertama, perusahaan akan memberikan persentase benefit yang bunga yang lebih besar daripada yang selama ini diberikan di perbankan. Semenjak 7 tahun terakhir rata-rata persentase keuntungan yang diberikan perusahaan kami 22,4% per tahunnya. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, perusahaan juga menyiapkan 2 dana garansi bagi si nasabah. Dana garansi yang pertama disiapkan adalah emergency cash. Apa itu emergency cash? Emergency cash adalah cadangan dana cash darurat yang besarnya Anda yang menentukan. Bisa 500 juta, bisa 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, atau berapapun yang Anda inginkan. Untuk apa emergency cash ini? Emergency cash disediakan perusahaan untuk melindungi Anda dari sebuah risiko yang bisa menggerus atau menghabiskan seluruh aset Anda. Risiko apa ini? Ketika si nasabah mengalami 1 dari 49 penyakit kritis, maka cadangan dana darurat akan diberikan oleh perusahaan kepada si penabung. Dana garansi yang kedua yang diberikan perusahaan adalah dalam bentuk warisan Bapak Ibu. Perusahaan akan menyiapkan dana sebesar yang Anda inginkan, yang disiapkan untuk anak-anak Anda, istri Anda, sebagai bentuk warisan ketika Anda nanti menutup usia. Satu hal yang sangat menarik sekali dengan konsep tabungan ini Bapak Ibu. Selain Anda mendapatkan bunga yang lebih tinggi, mendapatkan emergency cash, yang menarik, seluruh usaha kerja Anda, seluruh aset yang bisa Anda kumpulkan akan ditambahi
akan ditambahkan oleh perusahaan sebesar berapapun jumlah yang Anda inginkan kepada ahli waris Anda. Apakah cukup menarik Bapak Ibu? Nah, pertanyaan satu, perusahaan apa yang berani memberikan garansi dana seperti ini? Bayangkan, hanya dengan menabung saja, kita bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa sekali. Nah, sebelum saya menceritakan tentang perusahaannya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini Bapak Ibu. Ini ada sebuah contoh ketika seorang bapak rumah tangga berusia 30 tahun melakukan penabungan. Kita akan compare dua penabungan antara perbankan dengan produk kami. Contoh yang pertama, seorang bapak rumah tangga menabung di bank. Misalkan beliau memang mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya. Dia menabung 1 juta per bulan yang diperuntukkan untuk dana pendidikan ketika anaknya kuliah nanti. Bulan pertama si bapak menabung 1 juta. Bulan kedua bapak menabung 1 juta. Bulan ketiga si bapak menabung 1 juta. Dengan konsep penabungan seperti itu, setelah 10 tahun kurang lebih akan terkumpul dana sekitar 120 juta. Dan setelah 20 tahun kurang lebih akan berkumpul dana sekitar 240 juta plus dengan bunganya. Nah, andaikan saldo di tabungan Bapak ini sudah ada 100-200 juta. Kemudian Bapak penabung ini mengalami resiko terkena suatu penyakit kritis. Dan Anda tahu penyakit kritis pasti butuhnya gede. Misalkan si Bapak ini butuh dana sekitar 300-400 juta. Sedang saldonya baru ada sekitar 120 juta. Kira-kira apa yang terjadi dengan nasib tabungannya, Bu? Tabungannya pasti ludes. Kalau tabungannya sudah ludes dan masih kurang dana untuk pengobatannya, apa yang dilakukan? Jual aset, jual rumah, jual tanah, jual mobil. Dan saya yakin kita sering melihat fenomena-fenomena seperti ini di sekitar kita, Bapak Ibu. Kalau setelah menjual aset ini pun masih kurang, tidak ada jalan lain kecuali si bapak tadi harus berhutang kepada saudara, kepada teman, tetangga. Tetapi kita sama-sama tahu ketika seseorang itu tabungannya sudah ludes, asetnya sudah habis, mencari hutang ratusan juta atau puluhan juta bukan perkara mudah. Susah sekali orang meminjamkan uang dalam jumlah besar ketika si penabung tadi tidak punya jaminan apakah dia bisa membalikan apa tidak. Berbeda ketika seandainya bapak ini menabung di Tapru. Contoh asumsi yang sama, si bapak menabung di Tapru 1 juta per bulan. Bulan pertama bapak menabung 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta. Dan skenario yang sama, si bapak tadi ketika terkumpul dana sekitar 120 juta, si bapak tadi mengalami sakit kritis dan membutuhkan dana 300-400 juta. Maka emergency cash yang disiapkan perusahaan sebesar 1 miliar akan ditransferkan langsung ke rekening pribadi bapak tersebut sebesar 1 miliar rupiah. Sehingga bapak tadi tidak perlu mengambil saldo tabungannya, tidak perlu menjual asetnya, dan tidak perlu berhutang pada siapapun. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, perusahaan juga menyiapkan aset keluarga dalam bentuk warisan sebesar 1 miliar. Sehingga total dana yang disiapkan perusahaan adalah 2 miliar rupiah. Plus, ini yang menarik, investasi dari tabungan bapak tersebut ketika diambil di usia 65 tahun kurang lebih akan tercipta saldo kurang lebih sekitar 5,6 miliar Bapak Ibu. Apakah ini cukup menarik? Kenapa produk ini penting Bapak Ibu? Kenapa kita harus menabung di Tapru Bapak Ibu? Ini fakta yang ingin saya bagikan pada Anda. Survei Badan WHO Dunia, 7 dari 10 orang di dunia terserang sakit kritis. Data yang lebih menakutkan lagi, 90% dari penduduk Indonesia sebelum meninggal terserang sakit kritis dulu. Hanya 10% yang meninggal karena alami atau karena kecelakaan. Nah, kita tidak bicara masalah sakit kritis atau tidak, karena itu bukan wewenang kita. Yang kita permasalahkan adalah fakta bahwa 90% dari total angka sakit kritis di Indonesia tidak siap secara dana medis. Ini yang membahaya Bapak Ibu. Karena sakit kritislah inilah penyebab terbesar kebangkrutan ekonomi secara keluarga. Anda bisa lihat kita telah melakukan survei di beberapa rumah sakit di Indonesia. Ini adalah biaya yang dibutuhkan ketika seorang mengalami penyakit kritis. Stroke, siapkan dana kurang lebih sekitar 200 juta. Gagal ginjal serangan pertama 80 juta. Kemudian Anda harus cuci darah setiap bulan, setiap minggu, sekian seumur hidup. Serangan jantung, siapkan dana 270 juta. Kanker, 106 juta per bulan. Tinggal kita hitung sembuhnya berapa bulan. Butuh waktu 5 bulan, siapkan dana setengah miliar. Butuh sembuh 1 tahun, siapkan dana 1,2 miliar.
Pasang ring 200 juta, paru-paru 500 juta, cuci darah kurang lebih sekitar 6 juta per bulan setiap selamanya. Nah, apakah data ini tidak cukup mengerikan Bapak Ibu? Kita tidak bicara tentang sakitnya, tetapi kita bicara tentang bagaimana ketika ini terjadi, kita tidak bingung lagi dengan dana. Sehingga menurut saya, TAPRO sebuah solusi yang paling ideal untuk mengamankan semua aset kita. Nah, perusahaan apa yang bisa menjamin? Bagaimana sebuah perusahaan bisa memberikan dana garansi sebesar 1 miliar, warisan 1 miliar dengan hanya kita menabung? Dengan bangga saya perkenalkan sebuah perusahaan internasional, Allianz. Saya yakin Anda sudah pernah mendengar nama Allianz sebelumnya. Saat ini Allianz lagi gencar mengkampanyekan programnya di berbagai media massa. Mungkin yang Anda tahu tentang Allianz adalah sebuah perusahaan asuransi. Tapi yang menarik, Allianz bukan cuma sekedar perusahaan asuransi. Allianz adalah penyedia jasa asuransi, perbankan, keuangan, dan aset manajemen di dunia. Berdiri dari tahun 1890 sampai sekarang. Kantor pusatnya berada di Munich di Jerman. Dan dari Oktober 2006, perusahaan ini sudah berubah dari perusahaan Jerman menjadi perusahaan Eropa. Mengelola aset lebih dari 1.556 triliun US dollar. Peringkat nomor 1 versi majalah Forbes 2013 untuk perusahaan asuransi. Peringkat A+ dari Standard & Poor's dan peringkat A+ dari AM Best. Nah, mari kita lihat klien-klien Allianz. Siapa saja yang percaya dengan perusahaan ini? Anda pasti familiar dengan dua menara kembar ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah Petronas Tower di Malaysia sana. Petronas Tower aset negara ini dilindungi oleh Allianz. Bandara Chep Langkok di Hong Kong, penerbangan perdana Airbus A380 Singapore Airlines diproteksi oleh Allianz. SMRT di Singapura, Burj Al Arab di Dubai, Tower One on One Taiwan, ini yang mengcover Allianz. Klaim terbesar Allianz di tahun 2000-an diberikan ketika WTC mengalami serangan 11 September kemarin sebesar 20 triliun. Dan hampir 50% perusahaan yang ada di Fortune 500 adalah nasabah Allianz. Saya yakin Anda tidak asing dengan logo-logo di bawah ini. Dan yang menarik, Allianz sudah bekerjasama dengan Garuda Indonesia, sehingga seluruh pesawat dan seluruh penumpang dari Garuda Indonesia itu akan diproteksi dan dilindungi oleh Allianz, Bapak Ibu. Secara dunia, Allianz mempunyai reputasi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Tahun 2014, peringkat 47 dari 100 Best Company to Work For by Fortune. Peringkat 38 Brand Finance Global 500 by Brand Finance. Peringkat 63 2013 Best Global Brand by Interbrand. Dan banyak lagi reputasi-reputasi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Anda bisa search di internet, Anda bisa search di Google tentang semua reputasi Allianz yang sudah mendunia. Nah, di Indonesia sendiri, Allianz berdiri dari tahun 1981. Berkantor pusat di Allianz Tower di Jalan HR Rasuna Said, kawasan Kuningan. Tahun 2007, Allianz Center didirikan, pelayanan One Stop Solution, berada di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Denpasar. Allianz sendiri tersebar di 44 kota di Indonesia dengan 80 titik pelayanan. Total premi yang terkumpul di 2012 sebesar 8,8 triliun dan total klaim yang dibayarkan oleh Allianz untuk masyarakat Indonesia di tahun 2010 Allianz membayarkan 84 miliar, di tahun 2012 Allianz membayarkan lebih dari 500 miliar dan 2013 Allianz membayarkan lebih dari 600 miliar klaim yang terbayar untuk penduduk masyarakat Indonesia. RBC Allianz tahun 2010 sebesar 499% dan ini melebihi dari syarat minimum yang ditetapkan negara sebesar 120%. Total nasabah 2 juta orang. Untuk detail informasi lebih lanjut Anda bisa lihat websitenya dan Anda bisa kunjungi Business Talk di kota terdekat Anda. Anda bisa lihat secara detail tentang company profile produk kita di sana. Dan ini Bapak Ibu adalah 49 jenis penyakit kritis yang di cover oleh Allianz. Serangan jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, kelumpuhan, koma, luka bakar, kebutaan, ketulian, dan banyak lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut Anda mana yang lebih menguntungkan? Menabung di bank biasa atau menabung di TAPRO? Saya yakin Anda sepakat dengan saya.
pasti lebih menguntungkan menabung di Tapro. Kenapa? Karena selain Anda mendapatkan bunga yang lebih tinggi, juga Anda akan diberikan garansi dana cash, di mana garansinya akan sangat berguna ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada kita. Nah, kira-kira kalau pertanyaan yang sama kita tanyakan kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada teman-teman kita, keluarga kita, dan relasi kita, mana yang lebih menguntungkan? Apakah menabung di bank atau di Tapro? Saya yakin mereka juga akan menjawab Tapro jauh lebih menguntungkan daripada hanya sekedar menabung di bank, Bapak Ibu. Nah, data fakta yang cukup menarik adalah tanpa Tapro pun, tanpa Allianz pun, kita pasti akan melakukan menabungan dalam kehidupan kita. Sepakat Bapak Ibu? Karena banyak dana-dana di masa depan yang harus kita siapkan dari sekarang, entah dengan Tapro maupun tidak. Kita harus mempersiapkan dana untuk pendidikan anak kita harus mempersiapkan dana pensiun kita juga nanti, kita mempersiapkan dana untuk naik haji bagi Anda yang muslim, atau ingin beli rumah yang lebih besar, apapun kebutuhan kita di masa depan, mau tidak mau kita pasti akan mulai menabung dari sekarang. Betul Bapak Ibu? Tinggal pertanyaannya di mana tempat yang lebih menguntungkan. Nah ini yang membuat bisnis ini jadi menarik Bapak Ibu. Karena tanpa Anda cerita pun ke teman-teman Anda, tanpa Anda sosialisasi tentang Tapro ke rekan-rekan Anda, mereka juga akan pasti melakukan penabungan. Pasar yang ada di lapangan tidak perlu kita edukasi lagi pentingnya menabung untuk kepentingan jangka panjang. Kita tidak perlu mengedukasi itu lagi karena mereka sudah melakukan dan mereka paham bahwa ke depan mereka membutuhkan dana. Nah, tinggal sekarang kita lihat pasar Indonesia berapa uang yang beredar di institusi perbankan maupun insurance. Mari kita lihat. Di perbankan total nasabahnya di seluruh Indonesia ada 88 juta nasabah. Dengan nilai omset penabungan mencapai 155,7 triliun dan itu hanya dari satu bank saja Bapak Ibu. Sedangkan di life insurance total nasabah yang ada di Indonesia totalnya ada 11 juta nasabah dengan nilai premi mencapai 245,17 triliun di tahun 2013. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, seandainya Anda bisa mendapatkan keuntungan 1% saja dari total dana yang disebutkan di atas tadi, Anda bisa bayangkan berapa banyak pundi-pundi uang yang bisa masuk ke rekening Anda. Mari kita lihat statistik pangsa pasar industri asuransi. Di Jepang, kepemilikan asuransi seperti ini mencapai 250%. Artinya, satu dari penduduk Jepang, setiap penduduk Jepang rata-rata memiliki 2,5 rekening tabungan seperti Tapro. Di Singapura mencapai 200%. Satu penduduk Singapura rata-rata memiliki 2 polis penabungan seperti Tapro tadi. Di Malaysia mencapai 38%. Nah, yang menarik di Indonesia, data kepemilikan tabungan seperti rekening Tapro hanya 4,5%. Artinya dari 100 orang tidak sampai 5 orang yang memiliki rekening tabungan seperti Tapro Bapak Ibu. Anda boleh survei, Anda boleh cek di lapangan, Anda boleh tanya ke teman-teman Anda, tetangga kiri kanan depan belakang, apakah mereka tahu yang namanya Tapro? Saya yakin rekanan Anda, teman-teman Anda banyak yang belum tahu tentang Tapro Bapak Ibu. Bukankah ini peluang yang menggiurkan sekali Bapak Ibu? Bukankah ini peluang yang sangat menarik sekali? Karena mereka mengajak mereka menabung sekaligus mereka dapat keuntungan. Nah, bagaimana caranya mendapatkan keuntungan dari uang yang beredar di masyarakat Bapak Ibu? Sederhana. Anda perlu menjadi partner bisnis dari Allianz. Oke? Konsep kerjasamanya sederhana Bapak Ibu. Anda akan bekerjasama dengan Allianz dan Univision sebagai supporting system Anda untuk membangun bisnis ini. Peran Anda hanya 3. Anda hanya perlu menabung, Anda ajak teman-teman Anda menabung, dan Anda mulai membuka cabang-cabang baru. Nah, ketika Anda menceritakan teman-teman Anda tentang tabungan Tapro dan teman-teman Anda melakukan penabungan Tapro ke Allianz, maka otomatis akan ada omset masuk ke Allianz Bapak Ibu. Dan karena ada omset yang masuk di Allianz karena referensi dari Anda, tentu saja Anda akan mendapatkan persentase bagi hasil dari Allianz. Bayangkan jika Anda mereferensikan rekan Anda, saudara Anda untuk menabung di salah satu bank di Indonesia. Apakah Anda mendapat profit? Kira-kira siapa yang dapat profit Bapak Ibu? Ya banknya itu sendiri Bapak Ibu kan. Nah, 2014 adalah saat yang sangat-sangat menggairahkan untuk industri insurance di Indonesia Bapak Ibu. Kenapa? Karena terjadi revolusi compensation plan dari Allianz. Tahun 2014, sejak Januari kemarin, Allianz telah merubah konsep marketing plan-nya dari agensi sistem menjadi BIN system, di mana fokus kompensasi ini berbeda sekali dengan kebanyakan insurance di luar sana. Perusahaan-perusahaan lain, konsep marketing plan-nya lebih berfokus bagaimana seorang
distributor atau seorang agen itu dirangsang untuk mempunyai volume penjualan pribadi yang lebih tinggi lagi. Artinya secara sederhana dibentuk bagaimana satu orang bisa menjual 1.000 rekening. Nah, konsep marketing plan di Allianz itu merangsang pertumbuhan manpower yang lebih banyak dan lebih simultan, Bapak Ibu. Nah, hanya ada 2 level. Di Allianz berbeda dengan perusahaan lain, di mana di kita hanya ada 2 level untuk peringkatnya, Bapak Ibu. Dan ini membuat kita jadi lebih mudah dan lebih cepat mencapai puncak. Apalagi target yang ditetapkan untuk mencapai peringkat puncak jauh lebih rendah dibandingkan produk perusahaan-perusahaan kompetitor, Bapak Ibu. Ini yang membuat bisnis kita, marketing plan kita menjadi menarik sekali. Dan masa promosi untuk mencapai puncak Anda bisa lakukan dalam waktu bulanan. Anda tidak perlu menunggu setahun untuk mendapatkan promosi jenjang karir naik ke peringkat puncak. Anda achieve targetnya, Anda capai targetnya bulan ini, bulan depan Anda sudah di puncak, Bapak Ibu. Hanya ada 2 level di kerjasama di Allianz. Yang pertama, siapapun yang bergabung pertama kali menjadi seorang bisnis eksekutif, dan ketika dia telah mencapai pencapaian tertentu, dia mencapai peringkat puncak, namanya bisnis partner. Berapa target yang ditentukan untuk mencapai peringkat puncak? Hanya mempunyai omset penabungan 12,5 juta, Anda sudah bisa mencapai di peringkat puncak. Artinya begini, Bapak Ibu. Jika Anda bisa merekomendasikan tabungan Allianz ke teman-teman Anda, saudara Anda, relasi Anda, dan ada total penabungan 12,5 juta yang menabung ke Allianz lewat rekomendasi Anda sudah berhak menjadi seorang bisnis partner. Itu bisa terdiri dari 13 teman-teman Anda yang menabung 1 juta, atau 25 orang yang menabung 500-an, atau kombinasi, Bapak Ibu. Atau mungkin Anda punya teman tetangga yang konglomerat yang sudah sukses sekali, dan dia menabung 12,5 juta setiap bulan ke Allianz. Itu sudah membuat Anda berada di posisi puncak di Allianz. Menarik, Bapak Ibu, simpel, Bapak Ibu, sederhana sekali, Bapak Ibu. Nah, apa keuntungan kita secara finansial dengan kita menjadi bisnis eksekutif atau bisnis partner? Mari kita lihat, Bapak Ibu. Yang pertama Anda dapatkan adalah Anda mendapat yang namanya komisi dasar. Komisi dasar ini diberikan kepada para bisnis eksekutif dan para bisnis partner. Diberikan selama 5 tahun penabungan, tahun pertama 23%, tahun kedua 23%, tahun ketiga, keempat, kelima, Anda mendapatkan 5%. Maksudnya bagaimana, Bapak Ibu? Nah, ketika Anda merekomendasikan produk tabung ini ke teman Anda, dan teman Anda ambil contoh dia akhirnya menabung 1 juta rupiah per bulan dengan kontrak 10 tahun ke Allianz, maka Anda akan dibayarkan 23% tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 5% dari penabungan teman Anda. Contoh, 1 orang menabung 1 juta per bulan, maka Anda dapatkan 230.000 selama 24 bulan. Sehingga total komisi yang Anda dapatkan selama 2 tahun itu mencapai 5,5 juta hanya dengan merekomendasikan teman Anda menabung 1 juta per bulan ke Allianz. Bayangkan kalau seandainya ada 10 orang teman-teman Anda yang menabung masing-masing 1 juta ke Allianz. Anda akan terima komisi sekitar 2.300.000 setiap bulan selama 24 bulan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat fakta ini, Bapak Ibu. Dengan menciptakan omset 10 juta, Anda sudah dibayar oleh Allianz 2,3 juta setiap bulan selama 2 tahun. Bayangkan kalau kita bandingkan bagaimana cara kita mendapatkan 2,3 di luaran sana, Bapak Ibu. Bagi teman-teman yang bekerja, tanpa bermaksud apapun juga, saya hanya ingin menyatakan sebuah logika yang sederhana. Kalau seandainya saya bekerja pada Anda dan saya ingin digaji 2,3 setiap bulan, maka saya harus kerja berapa jam sehari? 8 jam sehari. Saya harus kerja pada Anda 8 jam sehari, Senin sampai Jumat, mungkin sampai Sabtu, selama 1 bulan. Betul Bapak Ibu? Ya, itu kenapa saya 1 bulan digaji 2,3. Nah kalau bulan berikutnya saya ingin mendapat gaji lagi 2,3, saya harus kerja lagi Bapak Ibu? Ya, tentu saja. Saya harus kerja 8 jam sehari, Senin sampai Jumat selama 1 bulan. Kalau saya kepingin mendapatkan uang 2,3 tadi, saya dapat gaji 2,3 selama setahun atau 2 tahun, maka saya harus kerja 8 jam sehari, Senin sampai Jumat, selama 2 tahun, dengan hanya diberikan 14 hari hak cuti, maka baru saya akan dibayar 2,3 setiap bulan selama 2 tahun. Bayangkan dengan konsep komisi dasar ini Bapak Ibu. Dengan sekali Anda menciptakan omset 10 juta di Allianz, entah itu Anda capai dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, let's say dengan kerja santai Anda bisa capai ini dalam waktu 3 bulan. 10 juta Anda capai dalam waktu 3 bulan. Maka dari bulan keempat sampai bulan ke-24 Anda akan dibayar 2,3 setiap bulan selama 20 bulan ke depan. Entah Anda bekerja lagi atau menciptakan omset lagi di Allianz atau tidak. Seandainya dalam waktu 20 bulan Anda tidak melakukan apapun, ya income akan tetap Anda terima.
Bukankah ini menarik Bapak Ibu? Mana yang lebih masuk akal bagi Anda? Cara paling smart untuk menciptakan income 2,3 setiap bulan untuk kita. Kerja 8 jam sehari, Senin sampai Jumat 2 tahun, atau ciptakan omset 10 juta. Saya yakin Anda sepakat dengan saya, menciptakan omset 10 juta, mendapat bayaran 2,3 setiap bulan selama 2 tahun, itu jauh lebih smart daripada kita lakukan hal yang lainnya. Nah, bagaimana kalau omsetnya lebih dari itu? Ini contoh perhitungannya Bapak Ibu. Misalkan di bulan pertama, Anda menciptakan omset di Allianz 2 juta rupiah. Karena Anda menciptakan omset 2 juta rupiah, Anda mendapat komisi dasar 23% dari 2 juta, sehingga komisi Anda di bulan pertama kurang lebih sekitar 460 ribu. Bulan kedua, Anda mendapatkan omset hanya mendapatkan omset 1 juta. Maka dari 1 juta omset Anda akan dapatkan 23%, total 230 ribu. Tetapi karena Anda sudah bekerja bulan kemarin menciptakan omset 2 juta, maka 460 ribu Anda tetap diberikan pada bulan kedua. Sehingga total income Anda di bulan kedua mencapai 690 ribu. Bulan ketiga, Anda kan tidak ada omset. Entah Anda lagi sibuk atau tidak bisa melakukan Allianz atau apapun juga, bulan ketiga tidak ada omset tercipta di bisnis Anda. Menariknya, omset-omset yang Anda ciptakan kemarin-kemarin karena mereka terus melakukan penabungan, Anda tetap dibayar 690 ribu. Bulan keempat Anda menciptakan omset 10 juta, Anda dibayar 2.300.000, total income Anda 2.990. Bulan kelima Anda menciptakan omset 1,5 juta. Bulan keenam Anda menciptakan omset 10 juta lagi. Bulan ketujuh Anda menciptakan omset 1 juta. Bulan ke-8 Anda menciptakan omset 1 juta. Ketika Anda hanya bekerja 8 bulan saja dengan pencapaian omset seperti ini, maka di bulan ke-8 bulan ke-9 Anda akan dibayar 6.095.000. Yang menarik, setelah bulan ke-9, misalkan Anda tidak bekerja lagi, Anda akan mendapatkan bayaran seperti ini Bapak setiap bulan selama sisa 2 tahun ke depan. Wow, income yang Anda terima di sini benar-benar stabil Bapak Ibu. Ini yang membedakan bisnis ini dengan bisnis-bisnis yang lainnya Bapak Ibu. Apakah komoditas dasar cukup menarik bagi Anda? Ketika saya diceritakan konsep ini, banyak hal yang terbayang di kepala saya. Wah, cicilan mobil beres saya dibayarin Allianz 2 tahun. Cicilan rumah beres saya dibayarin Allianz 2 tahun. Biaya rumah tangga, listrik, air baru beres dibayarin Allianz 2 tahun. Hanya dengan mendapatkan nasabah sekian. Anda bisa hitung sendiri angkanya Bapak Ibu. Nah, tidak hanya komisi dasar Bapak Ibu. Ketika Anda mencapai business partner, Anda akan berhak mendapat komisi tambahan yang namanya overriding. Itu kenapa bagi Anda yang masih baru bergabung di Allianz, di Univision saya sangat-sangat menyarankan secepatnya Anda mengejar menjadi seorang business partner. Di mana syarat kualifikasi business partner adalah total omset penabungan pribadi atau nasabah melalui Anda mencapai 150 juta ALP atau penabungan sebesar 12,5 juta per bulan. Oke. Nah, apa yang didapatkan ketika Anda menjadi business partner? Anda berhak mendapatkan komisi overriding yang besarnya 55% dari komisi dasar dari tiap cabang bisnis eksekutif dalam grup Anda tanpa batas kedalaman. Ini uang besarnya Bapak Ibu. Contoh misalkan kita anggap bisnis ini adalah proyek jangka panjang. Kita kerjakan proyek ini dalam waktu 4 tahun ke depan. Di tahun pertama Anda menciptakan 10 orang BP. Di tahun pertama Anda menciptakan 10 orang bisnis eksekutif di dalam jaringan Anda. Saya rasa dalam waktu setahun kita mensponsori 10 orang atau mengajak 10 orang teman-teman kita yang terlibat di bisnis semenarik ini, saya rasa siapapun pasti bisa Bapak Ibu. Dan di tahun pertama Anda hanya menciptakan 10. Tahun kedua, Anda membantu 10 orang teman Anda tadi untuk masing-masing menciptakan 10 tim di bawahnya. Sehingga totalnya ada 100 orang di bawah jaringan Anda. Dan tahun ketiga, 100 orang tadi, Anda dengan 10 orang membantu 100 orang tadi, masing-masing menciptakan 10. Sehingga total di tahun ketiga tercipta 1000 tim di dalam organisasi Anda. Nah, ini angka menariknya Bapak Ibu. Seandainya di bulan keempat, seandainya di tahun keempat, 1000 orang tadi, di bulan pertama menciptakan omset 5 juta rupiah, masing-masing orang menciptakan omset 5 juta rupiah, maka masing-masing orang akan mendapatkan komisi dasar sebesar 23% dikalikan 5 juta. Kurang lebih sekitar 1 juta komisi dasar yang diterima setiap orang di dalam organisasi Anda. Bayangkan ketika ada 1000 orang yang masing-masing mendapatkan komisi 1 juta di dalam jaringan Anda, maka komisi overriding Anda adalah 55% dikalikan 1 juta sama dengan 550 ribu dikalikan 1000 orang Bapak Ibu. Sehingga total income yang Anda dapatkan sebesar 550 juta setiap bulan selama 2 tahun ke depan. Wow,
550 juta, besar sekali Mas. Ya. Tapi angka ini bisa berkembang berapapun yang Anda inginkan. Bisa menjadi 550 juta, bisa menjadi 5,5 miliar, bisa menjadi 55 miliar. Bagi beberapa dari Anda yang kesulitan untuk mengejar angka 550 juta atau 55 miliar, mari kita bicara angka di 100 tim. Ketika Anda menciptakan 100 tim saja, dan masing-masing mempunyai income 1 juta, maka Anda masih terima komisi off trading sebesar 55 juta. Bukankah angka 55 juta setiap bulan kita terima sebagai income stabil kita, itu benar-benar sudah merubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik Bapak Ibu? Atau bagi Anda yang masih baru, yang mungkin, bisnis seperti ini saya agak susah. Let's say kita bicara Anda cuma mampu membangun 10 orang tim. Anda hanya mempunyai 10 orang tim dalam organisasi Anda. Dan masing-masing tim Anda mempunyai income 1 juta. Anda masih terima komisi off trading 5,5 juta Bapak Ibu. Tambahan income 5,5 juta per bulan. Bukankah itu angka yang cukup menarik Bapak Ibu? Hanya dengan membangun 10 tim. Itu kenapa kita melihat komisi off trading ini menjadi sebuah sumber income yang luar biasa sekali ketika Anda mampu dan bisa membangun organisasi Bapak Ibu. Jangan khawatir bagi Anda yang masih baru, sudah disiapkan support system Univision yang akan membantu Anda untuk mengerti bagaimana cara membangun organisasi yang besar, kuat, dan bergerak secara stabil Bapak Ibu. Itu akan kita bahas nanti di belakang, di bahasan yang lain. Untuk lebih mengerti tentang semuanya, Anda perlu menghadiri yang namanya basic training dan business talk yang diselenggarakan oleh Univision, di mana di situ semua akan dikupas tuntas bagaimana membangun organisasi yang besar dan kuat. Oke, kita lanjutkan ke komisi yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimana seandainya ketika tim Anda, let's say kita katakan yang 1.000 orang tadi, akhirnya semuanya juga ingin menjadi business partner, karena business partner uangnya jauh lebih menarik gitu kan. Anda tidak usah berkecil hati, karena ketika seluruh tim Anda atau ketika tim Anda menjadi seorang business partner, Anda masih berhak yang namanya bonus royalti Bapak Ibu. Bonus royalti diberikan bagi seorang BP ketika di timnya sudah mulai muncul ada seorang business partner juga. Besarnya berapa? Anda akan dapatkan 17% dari komisi dasar tiap orang di dalam grup Anda termasuk BP. Dihitung sampai 5 generasi Bapak Ibu. Contoh tadi misalkan, di 3 generasi kedalaman ada 1.000 orang yang akhirnya masing-masing menjadi seorang BP. Ingat, untuk menjadi seorang BP dibutuhkan omset 12,5 juta Bapak Ibu. Sehingga total dari omset 12,5 juta dikalikan 23%, kurang lebih komisi dasarnya sekitar 3 juta per orangnya. Kalau dari 1.000 orang tadi menjadi BP dan masing-masing mempunyai komisi dasar 3 juta per bulan, Anda masih mendapatkan 1.000 orang dikalikan 3 juta dikalikan 17%. Anda masih terima 510 juta per bulan Bapak Ibu. Luar biasa bukan? Nah, ketika grup Anda lihat contoh ilustrasi di sebelah kanan, yang merah, yang kuning itu menunjukkan bahwa tim Anda yang belum menjadi BP. Sedangkan yang biru adalah tim Anda yang sudah menjadi seorang business partner. Anda bisa melihat dari tim yang sudah menjadi business partner, Anda masih terima 17% dari semua titiknya Bapak Ibu. Dari tim Anda yang belum menjadi business partner, yang masih menjadi business eksekutif, Anda masih terima 55% dari total income mereka. Sampai kedalaman berapapun tidak ada batas Bapak Ibu. Oke. Nah Bapak Ibu sekalian, informasi ini, ketika kita mendapatkan informasi ini, ada komisi dasar, komisi off trading dan bonus royalty, kami melihat bahwa ini adalah menjadi sebuah kendaraan yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, di mana kita benar-benar bisa melakukan perubahan secara cepat dan permanen Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Saya tahu di luaran sana banyak sekali bisnis-bisnis yang saat ini sedang booming, sedang marak dan menjanjikan pertumbuhan atau perubahan finansial secara cepat. Tapi pertanyaannya, sepermanen apa perubahannya? Karena begitu banyak saya melihat perusahaan-perusahaan yang 1 tahun dia berdiri besar, bulan bertahun kedua dia sudah ambruk. Income Anda pun juga berhenti. Anda membangun dapat income ratusan juta, bulan depan perusahaannya tutup, ya income Anda pun berhenti Bapak Ibu. Kenapa kami katakan bahwa ini adalah peluang terbaik yang ada saat ini Bapak Ibu. The new business trend adalah the best business yang sedang kita kerjakan. Kenapa Bapak Ibu? Anda bekerjasama dengan perusahaan yang punya reputasi 120 tahun. Yang sudah melewati perang dunia pertama, perang dunia kedua, segala macam krisis dia sudah mengalami, dan perusahaan tetap eksis dan berdiri, bahkan menjadi peringkat nomor 27 terbesar di dunia. Didukung dengan produk yang sangat simpel, sederhana, dan sangat marketable, sangat dibutuhkan masyarakat. Di mana yang menarik, tanpa Anda ceritakan produknya pun mereka juga jelas tetap melakukan penabungan di luar sana.
Yang ketiga, dengan marketing plan seperti tadi, itu memastikan, menjanjikan kita sebuah income yang stabil dan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu dan organisasi kita, Bapak Ibu. Pelajari baik-baik peluang ini. Jangan segera mengambil keputusan, pelajari baik-baik peluang ini. Hubungi orang yang meminjamkan CD ini kepada Anda. Hubungi orang-orang yang meminjamkan buku presentasinya kepada Anda. Datangi bisnis stoknya, Bapak Ibu. Karena peluang ini telah merubah kehidupan banyak teman-teman kami menjadi jauh lebih baik. Semoga peluang ini juga bisa menjadi alat titik awal perubahan kehidupan Anda menjadi jauh lebih baik. Selamat malam, sukses semuanya buat Anda.